Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome to vlog analisis bisnis perjalanan online. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Nurmiani, yang kedua ada Fitra Jumaini, yang ketiga ada saya sendiri, Radiawati. Nah, jadi di sini kami akan menjelaskan tentang analisis bisnis perjalanan online. Kami juga akan memaparkan beberapa tentang penelitian yang digunakan untuk menyelidiki dinamika pasar, peran agen dalam sistem perjalanan umroh online, serta dampak terhadap pengalaman pelanggan. Nah, di sini kami melakukan perjalanan menuju tempat yang ingin kami wawancarai, yaitu bertempatan di kedai kopi Malaka yang bertempatan di Jalan Penjahitan kilometer 9, Bintan Center, Tanjung Pinang. Nah, di sini kami sudah sampai dalam melakukan perjalanan dan kami sampai di tempat tujuan. Nah, di sini guys tempat yang bernama kedai kopi Malaka. Nah, langsung saja guys, di sini yang bagian mewawancarai yaitu Nurmiani. Mungkin pembukaan dulu nggak sih? Monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmiani Pak. Sini salah satu mahasiswa Umrah. Kami ada tugas kelompok untuk memenuhi tugas akhir semester kami. Sini kami tugas wawancara mengenai bisnis agen perjalanan online. Nah, di sini kami mungkin ngambil tentang bisnis Bapak, yaitu travel umrah. Nah, sini kami mungkin nggak banyak bertanya sama Bapak. Mungkin perkenalan dulu dari Bapak gitu. Baik, salam kenal nih ya. Saya dengan Hafiz. Saya kebetulan dari Sertifatur. Jadi memang kalau secara sektor bisnis kami lebih tepatnya ke bisnis travel umroh. Mungkin agak berbeda dengan tour regular yang mungkin datang di umroh itu memang lebih spesifik, artinya pasarnya juga hanya pasar-pasar muslim dan memang didominasi adalah secara sektoral untuk tujuan ibadah seperti itu ya. Salam kenal ya. Salam kenal ya Pak. Terima kasih waktunya Pak. Mungkin kita mulai saja ya Pak. Sini mungkin saya akan tanya bagaimana sih tren Bapak dalam menjalani bisnis travel umrah Bapak sini? Tren bisnisnya. Oke. Kalau travel umroh sebenarnya tidak memiliki tren tertentu. Artinya begini, travel umroh ini tidak ada musimnya, berbeda dengan tur-tur lainnya di mana memang ada musim-musim peak season, masa-masa liburan. Kalau travel umroh itu setiap bulan itu adalah masa-masa ibadah yang diperkenankan bagi seluruh jamaah, khususnya Indonesia salah satunya. Artinya memang tidak ada tren-tren tertentu, hanya memang ketika masa-masa high season, misal Desember maupun Ramadan, tentunya memang tingkat hunian atau tingkat bookingan untuk keberangkatan memang lebih tinggi karena memang bertepatan dengan masa-masa liburan sekolah. Tapi memang tidak ada faktor-faktor khusus, artinya tidak ada kelebihan khusus ketika dia berangkat pada high season, karena memang ini menyangkut perjalanan ibadah, jadi tidak ada pahala-pahala khusus kecuali di bulan Ramadan, karena memang barang siapa yang berumrah di bulan Ramadan maka memang pahalanya sama dengan pahala haji, seperti itu. Itu mungkin yang membedakan, artinya tidak ada tren-tren khusus yang membedakan antara bulan satu dan bulan-bulan lainnya, seperti itu. Berarti dia nggak memakai tren tertentu ya Pak? Tidak ada tren tertentu. Baik. Pertanyaan selanjutnya, adakah persaingan pasar lain selain dalam menjalani bisnis travel ini Pak? Persaingan pasar kuat sebenarnya, karena memang di bisnis travel umroh ini pemainnya juga banyak, artinya penyelenggara perjalanan ibadah umroh juga banyak. Kita ngambil contoh di Kepulauan Riau saja,
Memang pemain travel umroh itu ada kurang lebih sebentar. Untuk di Kepulauan Riau, meliputi Batam, Tanjung Pinang, Tanjung Balai Karimun dan sebagainya. Jadi penyelenggara ibadah umroh baik yang sifatnya cabang dari pusat Jakarta ataupun kantor pusatnya di Kepri itu kurang lebih ada 50 travel saat ini. Berarti Jadi banyak persaingan pasarnya banyak kali ya Pak, dan tentunya Luas itu sekali. sangat ketat. Betul. Baik, mungkin pertanyaan selanjutnya gini Pak, inovasi seperti apa sih buat ngembangin bisnis travel Bapak ini, buat membangun travel Bapak ini? Inovasinya seperti apa? Inovasi mungkin sederhana saja Mia. Jadi kita lebih ke arah memberikan paket-paket yang lebih terjangkau saat ini. Artinya memang salah satu konsentrasi jamaah, kesulitan jamaah untuk berangkat umroh adalah biaya yang relatif tinggi. Saat ini memang range biaya umroh itu di kisaran 33 sampai dengan 37 juta. Saat ini kami menjual paket-paket di range harga 25 juta. Kenapa? Tujuannya adalah semakin banyak jamaah yang bisa berangkat dan tentunya bisa terserap ke pasar. Itu dari sisi harga. Dari sisi fitur juga mungkin yang kami tonjolkan. Jadi kami menjual fitur-fitur atau paket-paket yang fiturnya komplit. Artinya jamaah tidak perlu menambah biaya untuk mendapatkan fitur tambahan, semisal ziarah Taif ataupun Jabal Mahnet ataupun sejenisnya, seperti itu. Baik Pak. Ini Pak, mungkin pertanyaan selanjutnya dari masuk ke analisis SWOT-nya, kayak kekuatan apa sih, kekuatannya seperti apa di bisnis ini, kelemahan bisnis ini apa, terus peluangnya untuk masyarakat lain itu apa, sama ancaman yang bakal dihadapin, kayak kita kan sekarang menghadapi kecanggihan teknologi yang semakin canggih, terus ancamannya mungkin apa gitu yang bakal dihadapi, bagaimana menanganinya gitu. Baik, ini berarti SWOT untuk bisnis ini ataukah untuk bisnis kita, travel kita? Travelnya. Baik, kalau untuk kita, memang kita lebih menonjolkan pada layanan, ya. Oke. Artinya memang fitur-fitur saat ini sampai dengan hari ini, fitur-fitur yang kita berikan relatif baik, sangat baik bisa dibilang seperti itu. Memang tanpa dikenakan biaya tambahan. Mungkin ini menjadi salah satu kelebihannya kita. Di samping memang dari sisi harga juga yang kita tonjolkan di sini, karena memang kita sendiri memiliki kerjasama langsung dengan pihak Saudi. Artinya kita tidak membeli paket lagi dari travel lain, sebagaimana dilakukan beberapa travel, mereka membeli paket dari wholesale. Tapi memang kita paketnya langsung diramu sendiri, kita buat sendiri. Artinya kita punya kerjasama busnya, kita punya kerjasama hotelnya, akhirnya yang memang bisa menentukan harga kita jauh di bawah harga kompetitor. Seperti itu. Kalau kelemahan, saya pikir semua bisnis ini memiliki kelemahan. Jadi saya pikir sama dengan beberapa travel lainnya, kelemahan kita adalah ketika ada regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah, baik pemerintah Indonesia maupun negara tujuan ataupun negara-negara transit. Sebagaimana kita alami dari periode 2020 sampai dengan 2022, memang kita tidak bisa bekerja atau tidak bisa beroperasi karena memang adanya kebijakan dunia tidak membolehkan adanya kunjungan antar negara atau antar kota. Itu masa COVID kemarin. Tentunya ini memberikan efek negatif bagi kita dan menjadi kelemahan yang sulit kita antisipasi hal ini, ya. Seperti itu. Kalau ancaman kemajuan teknologi, saya pikir ini PR di dunia pariwisata. Jadi memang cuma yang membedakan kalau di travel reguler dan travel umroh. Travel reguler memang mau tidak mau sudah harus bertransformasi ke IT teknologi. Tetapi memang untuk travel umroh, karena adanya regulasi pemerintah bahwa yang boleh memberangkatkan jamaah atau perusahaan-perusahaan yang boleh berangkat jamaah adalah perusahaan-perusahaan yang teregistrasi di Kemenak. Mungkin ini menjadi pelindung kita dari urusan teknologi yang orang bisa beli online seperti itu paketnya. Jadi memang ketentuan Republik Indonesia hanya boleh memberangkatkan jamaah dengan travel yang sudah memiliki izin dari pemerintah atau Kementerian Agama. Seperti itu, Mia. Makasih Pak. Sama-sama. Mungkin pertanyaan terakhir nih Pak. Silakan. Cara pemasaran untuk bisnis travel Bapak ini melalui digital seperti apa contohnya? Baik. Pemasaran digitalnya kayak gimana? Melalui apa? Terus cara-caranya gimana? Baik. Kebetulan kami lebih banyak menjual paket ke travel. Jadi
travel kami adalah bisa dibilang pabriknya. Jadi kami membuat paket bagi travel khususnya di Kepulauan Riau. Sudah lumayan banyak travel yang beli paketnya sama kami. Misal travel A mau jual ke jamaah mereka minta ke kami paketnya, minta contoh paketnya, harga paket 35 juta, minta spek seperti ini, kami buatkan untuk mereka. Artinya kami menyediakan paket bagi travel tersebut. Jadi memang kami lebih cenderung kepada bisnis B2B, bisnis to business. Artinya kami menyediakan bagi korporasi travel ataupun korporasi yang berbasis pemerintah, misal dinas-dinas dan instansi ataupun yang swasta seperti itu ya. Dan kalau penjualan secara online kami masih menggunakan sosial media saja, tapi tidak masif. Kami harus terbuka tidak masif. Kenapa? Karena memang konsentrasi bisnis kami adalah di sifatnya corporate atau korporasi dan B2B seperti itu ya. Untuk contoh digital ini Pak, kayak sosial media, mungkin ya pakai sosial media kan di sini kita tahu ada FB, ada YouTube, ada Instagram, ada WA, ada Twitter. Kami menggunakan FB, TikTok, IG sampai dengan kali ini. 3 media yang kami pakai. Dan memang mitra-mitra kami pun juga menggunakan seperti itu. Misal kalau bisa dilihat, kalau TikTok kami itu Baitullah untuk semua, salah satu yang kami pakai. Jadi kami menggunakan media TikTok yang saat ini mungkin lagi banyak trennya ya, seperti itu kami jual paket di Baitullah untuk semuanya labelnya kan. Di situ Mia. Jadi ini yang kami lakukan sampai dengan hari ini. Kalau untuk media penjualannya, walaupun kami memang masih terkonsentrasi pada penjualan B2B, sebenarnya bisnis to bisnis. Baik, mungkin itu pertanyaan terakhir dari kami Pak. Baik. Jadi terima kasih atas waktunya, atas waktu wawancaranya. Mungkin kami sini sedikit mengganggu waktu Bapak. Tidak. Terima kasih kembali Mia, sukses selalu dan teman-temannya. Mungkin itu dari diskusi wawancara hari ini. Terima kasih. Kita tahu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak. Terima kasih Mia. Nah, itu saja guys wawancara dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.